Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep atau pandangan Islam tentang masyarakat. Pada bagian terdahulu kita sudah membahas tentang Islam, ilmu dan peradaban, yang kita semuanya tahu bahwa ilmu dan peradaban merupakan bagian dari kehidupan manusia. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana Islam memiliki pandangan, konsep, atau memiliki teori tentang masyarakat. Nah, untuk lebih jelasnya, maka pada bagian ini atau pada segmen kuliah kali ini, saya akan membagi ke dalam beberapa bagian. Pada bagian pertama, kita akan membahas tentang landasan teologis atau landasan tekstual tentang konsep masyarakat dalam Islam dan bagaimana Islam memandang manusia. Kemudian kita akan coba menghubungkan pada bagian berikutnya adalah dengan melihat bagaimana sebenarnya konsep masyarakat dalam pandangan teori-teori sosial modern dengan mengutip beberapa katakanlah pemikir atau ahli dalam bidang ilmu sosial. Kemudian pada bagian selanjutnya kita akan melihat sejarah masyarakat Madinah, yaitu sebuah masyarakat yang dibangun oleh Nabi Muhammad setelah beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Lalu bagaimana membaca masyarakat Madinah itu baik dalam konteks masa lalu dan kemudian kita hadirkan pada masa kini, lalu kita angkat kembali sebagai model masyarakat ideal, nilai-nilai apa saja yang bisa kita temukan dalam praktek masyarakat Madinah pada zaman Nabi Muhammad itu. Nah, baik. Jadi kita akan membahas materi ini kurang lebih dalam 3 bagian tersebut. Pertama, Islam memandang bahwa masyarakat sebenarnya merupakan satu kelompok yang memiliki ciri kebinekaan. Jadi dengan kata lain, pandangan Islam tentang masyarakat adalah pertama, kebinekaan merupakan prasyarat awal bagi masyarakat. Nah, ini merupakan satu pandangan yang kalau kita rujuk kepada ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan menemukan penjelasan-penjelasan yang sangat menarik, atau paling tidak menemukan formula-formula dasar yang sangat menarik tentang bagaimana kebinekaan itu ditegakkan di dalam Islam. Nah, setidaknya ada 3 ayat yang bisa kita kutip kalau kita berbicara tentang kebinekaan sebagai prasyarat awal bagi lahirnya masyarakat itu. Misalnya, mari kita ikuti surat Ar-Rum ayat 22 yang berbunyi, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wahtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Jadi ayat ini membicarakan tentang multikulturalisme. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah khalqus samawati, menciptakan langit, wal ardi, dan bumi, wahtilafu alsinatikum, tapi pada saat yang bersamaan juga Allah menciptakan ikhtilaf artinya perbedaan, keanekaragaman dalam hal apa? Alsinah itu jamak dari lisan yang artinya adalah bahasa. Jadi di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah Allah menciptakan langit dan bumi, itu pasti kita semuanya sudah memahaminya. Tapi pada saat yang bersamaan di dalam ayat ini dinyatakan tanda kebesaran Allah itu adalah wujud atau muncul dalam bentuk penciptaan bahasa-bahasa yang berbeda di kalangan manusia. Wa alwanikum, dan warna kulit yang berbeda-beda. Inna fi dzalika laayatil lil alamin. Dan dalam hal yang demikian itu maka terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi alam semesta. Nah, ini ayat pertama yang menjelaskan tentang kebinekaan dalam kehidupan manusia. Kemudian ayat kedua adalah surat Al-Baqarah ayat 213 yang bunyinya, kanan nasu ummatan wahidah faba'atsallahu nabiyina mubasyirina wa mundhirin. Jadi di dalam ayat ini dijelaskan bahwa dulunya
umat manusia adalah satu. Fa ba'atsallahu nabiyyina wa mundirina. Kemudian Allah mengutus nabi sebagai pemberi kabar baik dan memberi peringatan. Nah, konteks ayat ini memang berkaitan dengan pengutusan nabi. Tetapi kalau kita lihat redaksi awalnya, kana nasu ummatan wahidah, ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwa pada awalnya manusia adalah satu. Tapi kemudian diturunkan para nabi, yang itu maknanya nabi-nabi ini membawa kaum, gitu kan. Nah, berarti pengkauman atau nabi-nabi yang dengan membawa kaum yang berbeda-beda itu menunjukkan bahwa memang kebinekaan atau keanekaragaman identitas dalam kehidupan manusia itu sudah menjadi bagian dari sunnatullah atau hukum Allah. Kemudian dalam surat Yunus ayat 19 juga disebutkan wa ma kana nasu illa ummatan wahidah. Nah, dan bukanlah manusia itu umat yang satu. Wa ma kana nasu illa ummatan wahidah. Artinya di satu sisi umat manusia itu disebut satu. Maknanya adalah satu dalam kesatuan, tetapi memiliki di dalamnya terkandung perbedaan. Nah, 3 ayat ini bisa kita angkat sebagai dasar untuk menyatakan bahwa sesungguhnya di dalam Islam ada konsep tentang kebinekaan yang luar biasa. Maka sekali lagi, masyarakat dalam pandangan Islam itu adalah kebinekaan sebagai prasyarat awal bagi masyarakat. Itu prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua adalah, kalau kita lihat yang masih berkaitan dengan prinsip yang kedua itu adalah bahwa sebenarnya kebinekaan atau keragaman masyarakat dalam hal apapun ini merupakan kehendak Allah. Maka tadi saya sudah menyebut bahwa para ahli mengatakan keragaman dalam kehidupan manusia itu tidak lain adalah bagian dari sunnatullah. Maka kalau kita lihat di sini, ini memang Allah memiliki kehendak gitu. Nah, ada beberapa ayat juga yang bisa kita kutip tentang bagaimana sesungguhnya Allah menghendak. Kalau Allah berkehendak, sebenarnya manusia ini dijadikan satu saja gitu. Nah, jadi misalnya bisa kita lihat dalam surat An-Nahl ayat 93 yang bunyinya adalah Lau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Seandainya Allah berkehendak, maka dijadikanlah kalian itu umat yang satu. Sekali lagi, ini maknanya adalah ada tujuan yang luar biasa, ada tujuan besar, ada makna yang harus kita gali. Kenapa Allah menciptakan manusia secara dengan perbedaan-perbedaan yang luar biasa. Kemudian ayat kedua adalah surat Asy-Syura ayat 8 yang bunyinya walau sya'allahu laja'alahum ummatan wahidah. Sama, tetapi di sini penyebutannya kalau yang ayat pertama tadi adalah jika Allah berkehendak maka dijadikanlah kalian. Tetapi dalam ayat yang kedua ini bunyinya adalah kalau Allah berkehendak dijadikanlah mereka. Tapi apapun, baik mereka maupun kalian, sebenarnya sekali lagi ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwa Allah memang menghendaki manusia berbeda-beda. Nah, gitu. Kemudian ayat yang ketiga adalah surat Hud ayat 118 yang bunyinya walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Nah, sekali lagi, kata kuncinya adalah ummatan wahidah. Jadi seandainya Tuhanmu berkehendak, maka akan dijadikan manusia di dunia ini semuanya satu umat saja atau satu bangsa saja. Nah, inilah teman-teman sekalian beberapa prinsip teologis atau prinsip-prinsip dasar tekstual yang bisa kita kutip untuk menyatakan bahwa sebenarnya keragaman merupakan prasyarat lahirnya masyarakat. Kemudian Allah menghendaki manusia itu berbeda-beda karena ada tujuan. Banyak sekali tujuan yang diciptakan, yang ingin dicapai dengan munculnya perbedaan-perbedaan itu tentu saja. Nah, kemudian mari kita menengok kepada bagian berikutnya, yaitu tentang kalau begitu yang disebut dengan masyarakat itu apa sih? Ya, gitu.
Dalam bahasa Arab, masyarakat itu disebut dengan al-mujtama. Mujtama itu secara kebahasaan artinya ya kumpulan gitu. Maka sebenarnya masyarakat itu adalah kumpulan. Nah, dari kumpulan apa? Nah, dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan society. Maka segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat atau society itu disebut dengan social, kan gitu. Social maknanya berkaitan dengan persoalan kemasyarakatan gitu. Nah, kalau kita lihat satu teori yang disebutkan oleh namanya R. Berby tentang masyarakat, ada 6 elemen dalam masyarakat. Nah itu, jadi nanti kita akan coba bagaimana membaca formulasi-formulasi ini, formulasi yang disampaikan oleh Islam tadi itu, kemudian kita bandingkan dengan pandangan teori-teori modern, terutama di bidang sosiologi tentang masyarakat. Nah, elemen pertama masyarakat itu adalah adanya keserupaan atau kesamaan. Nah, keserupaan apa? Ini kan lalu kita bertanya, loh bukannya tadi di dalam ayat-ayat tadi menyatakan bahwa manusia diciptakan berbeda. Dan perbedaan merupakan prasyarat lahirnya masyarakat. Nah, justru disinilah yang harus kita ketahui, bahwa adanya keserupaan dan kesamaan atau dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan likeliness itu akan terasa manakala ada perbedaan. Gitu. Artinya di tengah perbedaan yang muncul dalam kehidupan manusia, kalau tadi ayat surat Ar-Rum ayat 22 tadi menjelaskan tentang perbedaan yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat itu adalah tentang bahasa dan warna kulit gitu. Maka maknanya kalau masyarakat itu punya elemen yang disebut dengan keserupaan, maka keserupaan itu adalah keserupaan tujuan. Nah gitu. Kalau keserupaan itu maknanya adalah keserupaan fisik dalam bahasa atau katakanlah warna kulit, maka itu tentu sangat sulit kita membayangkan akan ada masyarakat yang seperti itu. Sehingga saya memahami keserupaan atau kesamaan atau likeliness ini lebih kepada persoalan-persoalan yang non fisik ketimbang yang fisik. Nah gitu. Artinya kalaupun orang berbeda bahasa, kalaupun orang berbeda warna kulit, kalaupun orang berbeda latar belakang, ras, suku dan lain-lain, tetapi sepanjang mereka memiliki satu tujuan yang sama, satu kesatuan, satu keserupaan itu untuk menciptakan kedamaian, makanya itu misalnya, maka mereka bisa membentuk satu masyarakat itu. Kemudian yang kedua, elemen masyarakat itu adalah yang disebut dengan the reciprocal awareness. The reciprocal awareness, kesadaran saling membutuhkan. Nah ini maka dengan segera kita bisa menemukan makna lain atau rahasia atau hikmah di balik firman-firman Allah tadi, kenapa perbedaan dijadikan sebagai prasyarat di dalam masyarakat. Karena ada istilah resiprok. Resiprok itu kan saling gitu. Dari mana kita bisa menemukan kesalingan gitu. Kesalingan itu ya lahir karena perbedaan. Saling membutuhkan itu karena kita memiliki hal yang berbeda dengan satu orang dengan yang lain gitu. Saya membutuhkan sesuatu dari orang lain membutuhkan sesuatu dari saya, katakanlah begitu. Kita memiliki sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain, sementara orang lain memiliki sesuatu yang kita butuhkan. Itu kan artinya perbedaan gitu. Kalau yang kita miliki sama-sama, apa yang akan kita tukarkan gitu. Jadi saling itu kan artinya terjadi penukaran di situ. Maka kesadaran saling membutuhkan dalam konteks apapun, itulah yang lalu membentuk satu kesadaran manusia untuk menciptakan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah adanya perbedaan. Nah, jadi coba kita lihat di prasyarat pertama atau elemen pertama masyarakat itu adalah keserupaan. Tapi di prasyarat ketiga atau elemen ketiga adalah perbedaan. Di elemen yang pertama muncul kata likeness bukan likeliness, likeness. Tapi pada elemen ketiga muncul kata differences. Mungkin sekilas kita akan menemukan kontradiksi. Bagaimana ada likeness dan difference sama-sama menjadi elemen pembentuk dalam satu konteks. Gitu.
Maka saya kira sudah jelas dari apa yang saya jelaskan tadi itu bahwa difference itu karena di dalam masyarakat mengharuskan adanya perbedaan supaya sebuah masyarakat bisa berjalan dengan baik. Sangat tidak mungkin kalau semua orang memainkan peran yang sama akan terjadi keseimbangan. Jadi sebenarnya perbedaan itu adalah salah satu syarat bagi lahirnya keseimbangan. Sesuatu itu bisa menjadi seimbang karena berbeda. Nah, gitu. Karena kalau sudah semuanya sama berarti kan apa yang mesti diimbangkan. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian yang keempat, 6 elemen masyarakat itu adalah saling ketergantungan atau interdependence. Oke, kalau kita berbicara tentang kehidupan manusia modern. Manusia modern hidup dalam sebuah kehidupan yang terbagi-bagi ke dalam kelas sosial. Ada juga terbagi dalam kelas profesi, itu. Maka di situ akan kita lihat bagaimana antara satu kelas dengan kelas yang lain itu saling membutuhkan. Bagaimana antara satu profesi dengan profesi yang lain akan saling membutuhkan. Nah, gitu. Misalnya, kalau kita punya rambut gondrong, siapa yang kita dekati? Maka tukang cukur. Tapi tukang cukur yang biasa mencukur orang lain itu tidak bisa mencukur rambutnya sendiri, dia memerlukan orang lain. Nah, kira-kira begitu. Maka inilah saling ketergantungan atau interdependence. Karena itulah dalam banyak hal sering kali disebutkan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Maknanya adalah manusia saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama lain. Oke. Kemudian yang kelima adalah kerjasama, cooperation. Masyarakat Indonesia sangat dikenal dengan satu prinsip atau nilai yang bernama gotong royong. Mungkin makin hari kita makin menemukan di beberapa tempat di konteks tertentu mulai regangnya nilai-nilai kegotong royongan itu dalam masyarakat. Tetapi lihatlah di pedesaan. Kalau orang mau mendirikan rumah itu misalnya, maka mereka saling berkumpul gitu. Saya ingat persis dulu zaman kecil kalau melihat orang membuat rumah itu pasti ada tanda-tanda. Misalnya ada janur itu, tapi tidak janur untuk pengantin itu. Kemudian ada kain itu yang dijadikan seperti bendera di atas rumah. Kemudian ada makanan khas yang dalam bahasa kebudayaan di Lamongan itu namanya konyor. Konyor itu adalah makanan yang terbuat dari ketan yang direbus seperti nasi, kemudian diberi parutan kelapa, kemudian di situ diberikan seperti juru itu apa ya pemanis yang terbuat dari gula Jawa. Nah, itu makanan khas yang kalau ada makanan itu orang segera tahu bahwa ini ada orang yang sedang bangun rumah. Nah, gitu. Nah, ketika akan bangun rumah itu tidak ada yang dibayar, gitu. Tidak ada yang dibayar. Cukup satu mereka memanggil satu sama lain dan nanti akan berganti ya. Nah, gitu. Demikian juga dalam menggarap sawah. Sampai dengan hari ini memang masih ada juga yang dibayar, tetapi maknanya adalah dalam konteks masyarakat desa kegotong royongan itu masih terpelihara dengan baik, sehingga kalau kita berbicara tentang bagaimana kerjasama itu terjadi, maka contoh yang kita bisa hadirkan adalah praktek di kalangan masyarakat pedesaan. Kemudian yang keenam, prasyarat dari elemen masyarakat itu ternyata ada konflik. Jadi ada kerjasama, ada konflik. Maknanya konflik itu adalah mau tidak mau di dalam masyarakat yang di dalamnya dalam kumpulan manusia yang di dalamnya ada likeness, ada difference, ada interdependence, ada cooperation, itu mau tidak mau orang berinteraksi pasti akan mengalami dinamika. Nah, dalam proses dinamika itu ada yang lurus, ada yang bengkok. Maksudnya ada yang lancar, ada yang terganjal. Nah, kadang-kadang proses komunikasi yang terganjal itu lalu menimbulkan masalah, maka lahirlah konflik. Tapi dalam konteks ini konflik lebih dimaknai sebagai
cara untuk melakukan kontrol satu sama lain gitu. Maka artinya konflik itu saya lebih memaknainya sebagai perbedaan pandangan yang kadang-kadang bisa berujung kepada lahirnya kontrol antara satu dengan yang lainnya. Oke. Nah, dari situ teman-teman sekalian, bagaimana kita bisa melihat itulah yang disebut dengan masyarakat menurut konsep teori modern. Yang kalau kita balik lagi kepada konsep Islam tadi itu, maka sebenarnya apa yang dinyatakan oleh Al-Quran itu menjadi basis yang sangat kokoh dalam kita memahami masyarakat. Nah, kita lanjutkan dengan masyarakat itu, kalau kumpulan-kumpulan orang tadi lalu membentuk satu masyarakat, kemudian terjadilah yang disebut dengan struktur. Jadi kalau orang sudah berkumpul itu kan nggak mungkin berkumpul saja, tapi orang berkumpul itu harus ada aturannya. Nah, siapa yang membuat peraturan? Peraturan bisa dibuat secara bersama, atau peraturan dibuat oleh orang yang ditunjuk. Nah, orang yang ditunjuk itu disebut dengan pemimpin. Lalu bagaimana cara menunjuk pemimpin? Lewat musyawarah, lewat pemilihan, dan lain-lain. Tiap-tiap masyarakat punya caranya sendiri-sendiri di dalam menentukan kepemimpinan. Maka itu semuanya ada nilai, ada kesepakatan, ada peraturan, ada pemimpin, ada cara memilih pemimpin. Itu semuanya sering diistilahkan sebagai struktur sosial. Nah, dalam hal ini maka penting bagi kita untuk melihat yang disebut dengan struktur sosial itu sebenarnya isinya apa. Nah, gitu. Atau unsur di dalam struktur sosial itu ada apa saja. Nah, menurut sebuah teori, lagi-lagi ada 6. Pertama adalah relationship. Nah, jadi harus ada hubungan. Bagaimana mengatur hubungan antara satu individu dengan individu yang lain. Bagaimana kalau individu ini menginginkan sesuatu, dalam konteks katakanlah yang berkaitan dengan otoritas, maka perlu ada pola hubungan, sehingga di dalam struktur sosial itu ada yang disebut dengan hubungan, baik individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Misalnya dalam konteks yang lebih luas, barangkali teman-teman sering mendengar ada yang disebut dengan kerjasama G2G misalnya, artinya government to government. Dalam kerjasama dalam hal apapun, misalnya seringkali negara bekerja sama dengan negara, levelnya adalah pemerintah dengan pemerintah. Tapi kadang-kadang karena pemerintah terlalu banyak yang diurus, maka diturunkan kepada lembaga-lembaga tertentu, sehingga muncul istilah yang lainnya, bukan lagi G2G tetapi katakanlah institution to institution, dan seterusnya. Demikian juga dalam konteks yang lebih kecil, hubungan antara katakanlah individu dengan lembaga pendidikan, individu dengan lembaga keagamaan, individu dengan lembaga pemerintahan. Nah, itu semuanya terjadi. Juga bagaimana individu dengan individu saling membangun hubungan untuk kepentingan apapun. Kemudian yang kedua, struktur sosial itu ada disebut dengan roles, peran. Jadi masing-masing orang itu memiliki perannya yang berbeda. Karena kalau perannya sama, maka tidak terjadi keseimbangan. Gitu. Barangkali teman-teman sering melihat bagaimana perbedaan dalam kancah masyarakat itu sebenarnya justru menunjukkan, seringkali memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah norms and sanction. Ada norma, ada sanksi. Nah, itu tadi. Di dalam sebuah masyarakat yang terstruktur, maka harus ada norma. Norma itu maknanya nilai-nilai yang disepakati. Misalnya begini, kita naik motor, gitu ya. Begitu masuk gang, lalu di situ ada tulisan. Memang bahasanya kasar-kasar ya, misalnya ngebut benjut, misalnya begitu. Oke, bahasa ngebut benjut itu kasar, tetapi di dalamnya sebenarnya ada norma. Normanya adalah tidak boleh ngebut, menaik motor dengan ngebut di gang itu. Atau di dalamnya terdapat pesan bahwa kamu tidak boleh naik motor. Nah, gitu. Maka tuntunlah motormu kalau masuk gang ini. Nah, gitu. Itu norma itu. Kemudian ada sanksi.
Sanksinya adalah, ya sanksi itu bisa tertulis kalau disepakati bersama-sama rapat RT misalnya, atau sanksi itu bisa spontan. Sanksi spontan itu misalnya kalau ada pencuri motor tertangkap gitu, itu sudah jelas di dalam konteks masyarakat melanggar norma kan begitu. Tapi tiba-tiba begitu ada yang teriak maling, kemudian datang orang berbondong-bondong memukuli maling tersebut. Ini memang terjadi secara spontan sehingga kita bisa melihat kenapa itu terjadi. Tapi begitu datang polisi tahu ini kesalahan, tapi melerai. Kenapa dilerai? Karena di situ kita melihat adanya hukum yang spontan dengan ada hukum yang terstruktur. Polisi menggunakan hukum yang terstruktur bahwa ada cara untuk menangani pelanggaran norma seperti ini. Nah, gitu. Sementara masyarakat menjalankan hukum secara spontan atau sanksi secara spontan tadi itu. Oke. Kemudian yang keempat adalah nilai, value. Nah, jadi ada nilai-nilai yang berkembang, ada nilai-nilai yang disepakati di dalam masyarakat. Itu sebagai struktur sosial. Nah, nilai itu beda antara satu masyarakat dengan yang lain. Sehingga kadang-kadang kita ini gagal hidup dalam satu masyarakat baru oleh karena kita menjalankan atau tidak memahami tentang nilai. Nilai itu ya bisa berkaitan dengan bahasa, cara orang berbicara. Makanya ada dalam istilah bahasa Arab itu adalah likulli maqam maqal. Bagi tiap-tiap tempat itu ada bahasanya. Likulli maqal maqam. Bagi bahasa itu memiliki tempatnya masing-masing. Kalau kita menggunakan bahasa yang tidak tepat di tempat yang tidak tepat, maka itu akan menimbulkan persoalan. Nah, ini berkaitan dengan nilai itu. Dan nilai itu akan memiliki harganya kalau ada di tempatnya gitu. Kalau nilai itu tidak ditempatkan pada tempatnya, ya nggak ada nilainya, nah, gitu. Kita berbicara katakanlah ilmiah di forum ilmiah di kampus, itu ada harganya gitu. Tapi begitu berbicara sangat ilmiah gitu dengan bahasa-bahasa yang mentereng di masyarakat katakanlah pedesaan yang tidak memerlukan itu, menjadi tidak bernilai. Nah, jadi di situ yang disebut dengan value. Tapi value di sini maknanya tidak hanya berkaitan dengan persoalan seperti itu, tapi berkaitan dengan nilai itu berkaitan dengan apa yang berlangsung dalam masyarakat itu harus kita hormati itu ya, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai sosial itu. Misalnya di luar perbedaan yang kita miliki dalam hal pandangan keagamaan itu misalnya, maka ada nilai yang harus kita junjung. Kita memiliki satu pandangan tertentu tentang keagamaan, tapi ketika berada dalam satu nilai kebersamaan maka harus ada menghormati. Nah, kira-kira gitu. Kemudian yang kelima adalah grup. Struktur sosial itu di dalamnya ada kelompok. Ada kelompok, satu kelompok dengan yang lain. Kelompok itu bisa terdiri oleh apa saja. Ada orang yang membentuk kelompok karena kesamaan profesi. Nah, gitu. Misalnya kalau kita melihat di dalam kehidupan sehari-hari, ada orang-orang yang berkelompok karena sama-sama hobi A, misalnya gitu. Ada orang yang berkelompok karena sama-sama memiliki profesi B, misalnya gitu. Maka ini grup. Yang grup ini juga bisa sangat banyak variasinya. Nah, inilah dalam. Kemudian yang keenam adalah ada formal organization atau organisasi formal. Jadi di dalam masyarakat itu ada organisasi-organisasi formal yang mau tidak mau ikut menentukan struktur sosial. Nah, teman-teman sekalian, inilah kalau kita lihat tentang bagaimana persepsi atau konsep tentang masyarakat secara teori. Jadi yang pertama tadi saya sudah menjelaskan tentang landasan teologis atau landasan tekstual dari ayat-ayat Al-Quran tentang bagaimana sesungguhnya masyarakat itu. Kemudian pada bagian kedua ini saya mengutip teori-teori modern dalam dunia ilmu sosial atau sosiologi tentang masyarakat yang kebetulan yang saya kutip tadi adalah berkaitan dengan 6 elemen masyarakat dan 6 bentuk dan struktur sosial. Nah,
Mudah-mudahan ini memberikan pandangan awal bagi kita tentang bagaimana masyarakat. Pada bagian berikutnya kita akan membahas tentang masyarakat Madinah, sejarah masyarakat Madinah, bagaimana Nabi Muhammad membangun masyarakat Madinah, dan apa yang bisa kita pelajari dari model masyarakat yang didirikan oleh Nabi Muhammad di Madinah, yang oleh para ahli banyak disebut sebagai satu tipe masyarakat ideal. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum.